Pengertian komunitas dalam pekerja sosial merujuk pada pendekatan yang melibatkan intervensi antara pekerja sosial dan komunitas untuk memberikan bantuan dan dukungan dalam menangani masalah sosial. Pekerja sosial bekerja dengan individu, kelompok, atau komunitas untuk memahami kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi komunitas tersebut. Intervensi pekerja sosial dengan komunitas melibatkan berbagai keterampilan dialog, asesmen kebutuhan, potensi masyarakat, perencanaan program sosial, implementasi rencana intervensi, pemantauan, evaluasi, terminasi, dan rujukan. Teknik yang digunakan dalam terapi komunitas yaitu 1. Penyuluhan dan edukasi, 2. Pemberdayaan masyarakat, 3. Advokasi, 4. Pembentukan kelompok dukungan, 5. Kerjasama dan jaringan, 6. Evaluasi dan monitoring. Contoh permasalahan sosial yang menggunakan terapi komunitas sebagai metode penyelesaiannya yaitu penyalahgunaan nafza. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau sekumpulan obat, bahan, atau zat berbahaya, dan bukan untuk makanan ataupun minuman, yang jika dikonsumsi atau digunakan akan berpengaruh pada sistem kinerja tubuh, terutama otak, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penerapan terapi komunitas dalam penanganan masalah nafza banyak digunakan di panti rehabilitas sosial. Pendekatan terapi yang diterapkan dalam instalasi rehabilitas nafza terdiri dari terapi medis, terapi psikologi, terapi religi, terapi sosial, dan terapi keluarga. Terapi ini diberikan melalui program rehabilitas nafza, dilakukan selama 6 bulan, terdiri dari program dasar dan program lanjutan. Program dasar berkonsentrasi pada peningkatan pemahaman akan dunia adiksi dan kehidupan si pecandu. Dalam program lanjutan, residen diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk kemandirian dan membantu membimbing residen di program dasar. Program pemulihan diantaranya yaitu 1. Detoksifikasi merupakan proses awal dari program pemulihan. Bagi pecandu yang menjalani tahap ini, akan ditempatkan pada ruang khusus isolasi. Proses detoksifikasi dilaksanakan secara abstinens tanpa obat pengganti dan akan selalu ditemani oleh konselor untuk membuat pecandu dapat menerima keadaan dirinya dan melewati masa krisis atau sakau dengan waktu 4-7 hari sampai keadaan pecandu dinilai sudah dapat mengikuti program. Kedua, morning meeting. Setelah pecandu melewati masa krisis dan mulai menerima keadaan dirinya untuk mengikuti program, maka kegiatan selanjutnya adalah therapeutic community, dilibatkan dalam kegiatan morning person. Kegiatan ini dimulai pada pukul 8.30 WIB dengan melakukan sharing feeling atau berbagi tentang apa yang dirasakan dan mengidentifikasikan apa yang menjadi permasalahan dalam diri mereka sehingga mereka dapat mengenali kembali perasaan dan keadaan diri mereka tanpa pengaruh nafza. 3. Job function. Kegiatan ini adalah kegiatan membersihkan kondisi rumah dan penugasan terhadap kegiatan ini dibagi pada tiap-tiap orang. Proses ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab di dalam diri mereka masing-masing. Yang keempat, session. Pelaksanaan session dilakukan oleh dokter, perawat, psikolog, serta konselor dengan mengambil materi modul yang telah ditentukan dan dimodifikasikan sesuai dengan perspektif keilmuan dari masing-masing profesi. Sesi ini dilaksanakan 3 kali dalam sehari. Yang kelima, night meeting atau renungan malam. Kegiatan renungan malam dilakukan untuk membicarakan masalah masing-masing pecandu yang hadir dan kesempatan ini digunakan oleh staf konselor untuk mengarahkan para pecandu agar melepaskan ide-ide lama yang selama ini digunakan untuk memberikan nilai-nilai baru sebagai pecandu dalam pemulihan. Kegiatan ini dilakukan sekali dalam 1 minggu. Yang keenam, pertemuan support group atau NA meeting. Kelompok-kelompok ini mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin di mana pecandu saling berkumpul untuk mendukung keberhasilan satu dengan yang lainnya. Sejumlah kelebihan yang ditawarkan dari kelompok bantu diri berdasarkan program 12 langkah dan pertemuan kelompok dukungan ini dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Step study merupakan pertemuan yang khusus membahas pemahaman dan pendalaman dalam mengerjakan 12 langkah dengan dipandu oleh staf konselor yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan 12 langkah untuk mengenal lebih jauh tentang pemahaman nilai-nilai spiritualitas dan menerapkannya ke dalam kehidupan keseharian para pecandu. Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. 8. Aftercare meeting. Pertemuan yang difasilitasi oleh konselor untuk para keluarga pecandu yang waktunya diambil pada saat bersamaan dengan hari kunjungan yang biasanya dilakukan pada hari libur atau minggu, dan ini dilaksanakan sekali dalam sebulan. Outbound, pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar dari instalasi rehabilitasi nafza dan dilaksanakan sekali dalam 2 bulan. Tujuan pelaksanaan, residen mendapatkan penyegaran dan dapat melakukan sosialisasi dengan dunia luar.
Kesimpulan, intervensi pekerja sosial melibatkan keterlibatan individu, kelompok, atau komunitas untuk mengatasi masalah sosial. Intervensi meliputi dialog, pengkajian kebutuhan, potensi masyarakat, perencanaan program sosial, pelaksanaan intervensi, pemantauan evaluasi, dan evaluasi. Komunitas adalah pendorong utama intervensi pekerja sosial, karena mereka berbagi pengalaman dan berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial. Teknologi dalam terapi komunitas adalah informasi, partisipasi aktif, advokasi, pembentuk kelompok, kerjasama dan jaringan, dan evaluasi dan monitoring. Nabza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berpengaruh pada sistem kinerja tubuh, terutama otak, dan dapat menimbulkan ketergantungan.